Sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa surga adalah tempat yang indah nan mulia. Kondisi yang ada di sana membuat manusia siapapun yang masuk akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan luar biasa. Berbagai kenikmatan ada di dalam surga, bahkan keindahan yang dibayangkan umat manusia, jauh lebih indah di surga. Gambaran keadaan surga juga diabadikan dalam Al-Quran di antaranya, di sana ada istana megah yang indah, bidadari cantik, hingga buah-buahan yang bisa dipetik kapan saja. Tapi ada beberapa benda yang ada di bumi dipercaya berasal dari surga. Dilansir dari berbagai sumber berikut benda yang dipercaya berasal dari surga. 1. Hajar Aswad. Bagi umat Islam, Hajar Aswad sangatlah familiar. Hajar Aswad merupakan batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah dan dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril untuk diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi 877. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad 1, 307. 2. Batu makam Nabi Ibrahim. Selain Hajar Aswad, di dalam Masjidil Haram terdapat benda yang dipercaya berasal dari surga, yakni batu makam Nabi Ibrahim. Batu makam Nabi Ibrahim ini terletak di sisi Ka'bah. Dulu, ini merupakan pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Pada batu tersebut masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulunya batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya. Seandainya cahaya tersebut masih ada dan digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai manusia terkaya yang memiliki kekuasaan yang luas dan kerajaan yang super mewah. Nabi Sulaiman juga dikarunia Allah dengan mukjizat yang istimewa, seperti bisa berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan semua makhluk bisa tunduk kepada perintahnya, termasuk awan dan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahi Nabi Sulaiman sebuah cincin yang berasal dari surga. Cincin ini sangat istimewa lantaran setiap sisinya berlafazkan pujian kepada Allah. Melalui cincin ini juga, Nabi Sulaiman dapat memerintah dan mengumpulkan jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Kayu gaharu. Kayu yang banyak ditemukan di Indonesia ini dipercaya berasal dari surga berdasarkan riwayat hadis Imam Bukhari yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kayu gaharu ini mengandung gupal yang bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilogram. Produk olahan dari kayu gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin yang berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetik maupun obat-obatan. Kayu ini banyak ditemukan di Indonesia di wilayah Kalimantan, Merauke, Sulawesi, dan Sumatera. Kayu gaharu juga pada zaman Rasulullah SAW sering dibakar untuk mendapatkan aroma wanginya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda. Dari Nafi, dia berkata, Ibnu Umar mengukup mayat dengan membakar gaharu, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah SAW dikala mengukup jenazah dengan membakar gaharu untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. 5. Pohon tin. Pohon tin adalah tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tumbuhan yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon tin juga memiliki buah manis dan tanpa biji. Cerita pohon tin tak terlepas dari Nabi Adam alaihissalam. Kala itu, Nabi Adam memakan buah huldi, kemudian semua pakaian Nabi Adam terlepas dan ia pun tanpa busana. Saat akan mengambil daun pohon di surga, semua pohon tersebut menghindar.
Hanya satu pohon yang merasa iba dan sedih melihat kondisi Nabi Adam, yaitu pohon tin yang kemudian daunnya dipakai Nabi Adam untuk menutup bagian sensitif tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pohon tin ke muka bumi.